Bentangan bekas tambang pasir yang terhampar ribuan hektar ini merupakan sisa-sisa dari bekas penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuan Aji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pemandangan kering kerontang, tandus, berbatu, dan tanah kapur ini seolah-olah membisikkan bahwa kehidupan di sekitar daerah ini nyaris tak ada. Bagaimana mungkin tanah berpasir dan berbatu ini secara biologis nyaris tak dapat ditumbuhi oleh tanaman apapun, sehingga mengharapkan air sebagai sumber kehidupan merupakan mimpi yang tak kunjung tiba. Masyarakat sekitar justru tak berpikir bagaimana hidup bertani dan berladang seperti daerah lain di Pulau Lombok yang konon kabarnya sebagai daerah sentra pertanian. Dengan keadaan alam yang gersang dan penuh pasir berdebu ini, masyarakat akhirnya terpola untuk memanfaatkan kekeringan dan areal tandus ini dengan cara memanfaatkan alam yang ada agar mereka bisa sekedar menyambung hidup dari hari ke hari berikutnya. Menggali dan terus menggali isi bumi ini sudah menjadi pilihan dan warisan keseharian hidup masyarakat Ijo Balit demi menyambung hidup mereka walau bergelut dengan keringat debu yang menyesakkan napas. Keras dan pedasnya kehidupan inilah yang memaksa mereka dan menjadi kekuatan untuk terus bergelut, menggali bersama anggota keluarga, termasuk anak-anak, bahkan juga bersama hewan piaraannya. Tak pernah terbersit bagaimana dengan pendidikan anak-anak mereka. Bahkan kemiringan tebing yang terus digali pun yang sewaktu-waktu dapat mengubur mereka hidup-hidup juga tak pernah dihiraukan. Bagi mereka, Tuhan ada di sekeliling melindungi hambanya yang sedang berikhtiar mencari nafkah buat keluarga. Bagi mereka, hari ini harus tetap berlanjut tanpa ada tangisan si kecil karena lapar. Namun sebenarnya desa Ijo Balit memiliki potensi yang sungguh sangat luar biasa. Pasir yang merupakan kebutuhan yang terus dicari sebagai bahan bangunan tersedia cukup banyak dan tertanam di permukaan bumi Ijo Balit. Begitu juga dengan potensi batu apung yang memiliki prospek cukup handal sebagai bahan baku berbagai produk seperti kosmetik, sabun mandi, dan batu marmer tersedia cukup melimpah di daerah Ijo Balit ini. Sehingga walaupun daerah ini tanahnya kurang subur, namun potensi isi buminya jika digarap secara profesional akan dapat membawa perubahan hidup yang cukup menjanjikan bagi masyarakatnya. Katanya, aziz ada surga, saudara kami yang lain daripada kami sekalian nama Bunyamin. Ialah yang seibu dengan saudara kami yang hilang itu. Secara geografis pun sebenarnya daerah Ijo Balit memiliki keuntungan, mengingat posisi daerah ini berada di pinggiran pantai yang merupakan daerah yang terlintasi oleh beberapa sungai potensial yang langsung airnya terbuang percuma ke laut. Namun posisi Ijo Balit yang berada di daerah ketinggian
menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang hanya dilintasi oleh buangan aliran air sungai. Hal inilah yang menjadi inspirasi seorang Haji Lalu Slamet Sahak, warga Ijo Balit. Keprihatinan dan penderitaan sesama warga menyebabkan jebolan sarjana muda arsitektur sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta ini siang malam merenung memikirkan daerahnya yang kering kerontang dan berbatu, namun sebenarnya dilintasi oleh aliran sungai yang debit airnya cukup besar. Sejak 82 saya memulai untuk mengajak masyarakat, di mana pada saat itu kehidupan di kampung Ijo Balit yang dulu lebih identik dikatakan sama orang lendang panas. Alhamdulillah berkat pendidikan yang saya tuntut di Yogyakarta dan penanaman sikap mental oleh almarhum ayah saya mengajak saya bagaimana berpikir untuk orang masyarakat di sekitar ini. Pada tahun 82, saya mulai memperbaiki bendung yang dibangun sama ayah saya bersama masyarakat waktu itu yang sudah jebol bertahun-tahun, dan sejak saat itu pula tidak ada air, dan saya mulai mengajak masyarakat memperbaiki bendung itu kembali dengan menimbun dengan karung yang saya isi pasir kurang lebih sebanyak 6.000 lembar pada saat itu, yang alhamdulillah bisa bertahan 5 tahun kurang lebih. Nah, tetapi karena keterbatasan pada saat itu, ya tentunya kalau udah banjir datang, jebol lagi dan jebol lagi. Dilandasi oleh spirit yang ditanamkan oleh almarhum orang tuanya Lalu Sahak, yang juga spirit iman yang ia yakini, mendorong Lalu Slamet untuk memulai ide dan gagasannya untuk bekerja membendung aliran air sungai yang terbuang percuma bersama masyarakat. Namun bendungan yang sangat sederhana tersebut hanya mampu bertahan hingga tahun 1986. Karena besarnya tendangan air, bendungan yang hanya terbuat dari karung pasir hancur total dan malah sungai mulai melebar hingga 68 meter. Maka pupuslah sudah harapan masyarakat. Respon masyarakat mulai beragam dengan ide besarnya Haji Lalu Slamet. Masyarakat mulai ragu karena pekerjaan besar ini dilakukan tanpa biaya dan tanpa gambar yang jelas. Mula-mula orang yang intelektual lah yang banyak memberikan keterangan yang membingungkan kepada masyarakat awam. Namun dengan keyakinan yang kuat dan kesabaran yang tinggi, Haji Lalu Slamet mulai mendekati elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat. Dirinya sangat yakin cobaan yang terjadi dianggap sebagai proses pendewasaan terutama untuk dirinya, sehingga menjadi penguat untuk mengajak masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari beberapa elemen masyarakat saya undang. Saya berpikir yang berharta mungkin akan mengeluarkan hartanya, yang bertenaga hanya modal tenaga mengeluarkan tenaganya, yang berilmu akan mengeluarkan pendapatnya, atau mungkin yang buta akan mengeluarkan doanya. Ini saya pakai konsep dan tidak bosan-bosannya. Dan kalau saya menghitung soal kendala dan tantangan tidak akan pernah habis. Tetapi kendala atau tantangan yang terjadi itu saya selalu mengatakan ini adalah proses pendewasaan supaya menguatkan diri saya yang mengajak masyarakat. Ternyata saya menganggap itu bukan sebuah kendala, adalah proses pendewasaan bagi kami sebagai masyarakat untuk menghayati, menikmati, dan bersyukur atas karya-karya kita semua. Tahun 1992, masyarakat kembali diajak bergotong royong untuk merubah saluran air. Kali ini harus melewati perbukitan yang memiliki ketinggian sekitar 4 sampai dengan 18 meter.
Siang malam, Haji Lalu Selamat bersama masyarakat memulai lagi pekerjaan beratnya. Namun kali ini dengan memberikan pengertian dan kekuatan kepada masyarakat bahwa dengan langkah yang ditempuh, insya Allah cita-cita mengalirkan air ke desa Ijo Balit akan tercapai. Bentangan bukit sepanjang 2,5 km mulai dibelah dengan menggunakan peralatan ala kadarnya. Diperkirakan dengan menggali sampai kedalaman 18 meter, maka air akan bisa langsung ke daerah pemukiman warga, sehingga diharapkan tanaman-tanaman seperti kelapa yang dahulu kecil-kecil akan berubah normal, dan kemajuan lain relatif akan meningkat, dan yang lebih penting nilai ekonomis tanah akan berubah drastis dari tanah yang tidak mempunyai harga menjadi tanah yang subur dan membawa perubahan ekonomi bagi warga sekitarnya. Akibat dari mulainya masyarakat mencetak sawah-sawah baru. Jerih payah Haji Lalu Selamat kini sudah jelas terlihat. Cita-cita agar desa Ijo Balit yang telah habis oleh batu apung dan pasir tambangnya kini mulai berubah menjadi lembah hijau. Kali ini Haji Lalu Selamat ingin membuktikan bahwa lingkungan bekas tambang bisa diperbaiki jika ada niat yang tulus dan kuat oleh warga itu sendiri. Adapun cita-cita saya membangun lembah hijau ini ingin membuat sesuatu pembuktian tentang lingkungan. Inilah sebuah lingkungan yang dulunya bekas tambang yang saya hijaukan seperti sekarang ini. Dan harapan saya mudah ada selamat di tempat lain. Ingin meniru, ingin terpancing dengan apa yang saya lakukan ini. Nah, sehingga mulai sudah beberapa tahun ini banyak anak-anak didik yang mulai datang belajar, mulai mengenal lingkungan, dan itu merupakan cita-cita saya. Bagaimana kita mengenal lingkungan, mengajak masyarakat mengenal lingkungan dari usia dini. Sehingga dari beberapa sekolah, baik SLTP maupun SLTA yang sering datang, saya menyampaikan bagaimana memotivasi anak-anak. Karena saya melihat anak-anak kita sekarang sudah banyak yang tidak mengerti. Apalagi di sekitarnya sudah jenis tanaman botani sudah banyak yang sudah punah. Nah, itulah cita-cita saya. Mudah-mudahan ada rezeki ke depan, saya ingin membangun laboratorium biologi untuk anak-anak kita mengenal apa sih yang ada di Pulau Lombok atau minimal di daerah ini sendiri, terutama Lombok Timur. Sosok Haji Lalu Selamat dengan niat luhur ingin menjadi kitab yang berjalan. Dia ingin dibaca oleh semua orang jika dirinya bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Jadi Mami Selamat ini dengan modal sarjana tekniknya, dia melirik debu-debu ini bagaimana membuat debu jadi lumpur kan gitu. Jadi kalau modal uang tidak akan sukses beliau ini, tapi dengan modal sarjana teknik itu dia lihat di sini lebih rendah, sini tempat air lebih tinggi, ini. Nah, orang tidak mampu berpikir mau apa Mami Selamat ini kan. Ya mestinya sarjana teknik sekarang setingkat beliau ini bertanya untuk merelevansikan pengetahuannya di kuliahnya itu dengan kenyataan yang ada. Mat, kenapa Anda pakai sarung? Kalau saya pakai sarung, pada saat ada orang mau sholat, dia bisa minjem. Kalau celana, tidak bisa. Dia minjem orang kan ukuran lainnya. Mungkin kan semua ukuran bisa. Ini mungkin dasar silahkan dipikirkan itu. Terpaksa. Itulah sosok seorang Haji Lalu Selamat yang bersahaja dan tak mau berubah menjadi orang lain. Baginya ia ingin tetap menjadi dirinya sendiri, ramah, rendah diri dan mempunyai kepekaan sosial yang cukup tinggi. Baginya tidak ada yang dicari dalam hidup ini. Dia selalu merasa cukup agar rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus ia lakukan dimanapun ia berada.